Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita berlibur kurang lebih selama 2 bulan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah Allah masih karuniai kepada kita sihat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah dan dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih alam ini Allah masih karuniakan kepada kita itu nikmat yang sangat besar, di mana Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang terus berupaya dalam ibadah dan menambah ilmu untuk melengkapi ibadah-ibadah kita. Karena tidak ada karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ialah Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Ya, kata Nabi itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, untuk mendapat kebaikan, Allah berikan kepahaman dalam ilmu agama, kata-kata kepahaman orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan sabda Nabi itu ya terlimpah pada kita. Allah betul-betul menghendaki kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga kita malam hari ini menyempatkan diri untuk duduk di majlis ini, yang tidak ada amalan yang lebih besar daripada menuntut ilmu. Kata Nabi itu lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk di majlis ilmu lebih besar daripada berperang di jalan Allah. Sholat duduk di majlis ilmu lebih utama daripada puasa 3 bulan. Ya, duduk di majlis ilmu lebih utama daripada menyolatkan 1000 jenazah. Menuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa duduk di majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan itu terus ya kita luangkan waktu untuk bisa ikut hadir majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam ini, kita mulai dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang target kita seharusnya pada selesai sebelum datangnya Ramadan, tapi belum tidak keburu, nggak selesai. Jadi masih ada di hadis yang terakhir, hadis yang ke-42 ada di lembaran terakhir, lembaran paling belakang, halaman 32, hadis yang ke-42. Ada di hadis yang ke-42 di baris 8 baris dari bawah, atau 7 baris dari atas. Al hadis tsani wal arba'un, hadis yang ke-42. Bahkan hadis yang terakhir ini adalah hadis qudsi, ya, yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Untuk itu kita ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala al haditsu tsani wal arba'un sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla.
Hadis yang 42 ini menjelaskan tentang begitu luasnya ya karunia ampunan Allah Subhanahu wa taala atau ampunan Allah Azza wa Jalla. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas meriwayatkan ini hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Anas, saya pernah mendengar langsung ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Nabi, kata Nabi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak manusia, wahai anak keturunan Nabi Adam. Kata-kata Allah taala yu'lamu min dzalika annahu haditsun qudsiyun, maka dapat diketahui bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Wa nidau fihi amun. Panggilan Allah ini kata-kata ya bena Adam, yaitu panggilan umum. Likulli man yata'atta nidau, siapa orang yang mendapat panggilannya. Jadi seluruh umat manusia, tidak terkecuali, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, ya siapapun dia, kalau dia manusia mendapat panggilan dari Allah, ya seruan dari Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Wahai segenap umat manusia, innaka, sesungguhnya engkau, wahai manusia, sesungguhnya engkau, mada autani, apa-apa yang kau lakukan dalam rangka memanggil aku, berdoa kepada aku, bermunajat kepada aku, warjautani, dengan penuh pengharapan terhadap aku, berdoa dengan berharap doa diterima, mohon ampunan dengan harapan dosanya diampuni, mohon taubat supaya taubatnya diterima. Apa kata Allah? Ghafartu laka, aku telah mengampuni engkau, ya telah mengampuni kepadamu. Kenapa yang Allah gunakan ini fiilnya fiil madi? Ini memberikan satu kepastian bahwa Allah pasti mengampuni. Ya, kata-kata ghafartu laka, aku telah ampuni ya dosa-dosamu bagimu. Ya, karena kata ya inni ghafartu dzunubak. Jadi setidaknya itu ada dua arti. Arti yang pertama, ini ghafartu laka dzunubaka muddaka doaika fi hali rojaika. Iya ya. Yang pertama ya kata-kata ghafartu laka, kalau kau minta ampun kepada aku, beristighfar kepada aku, taubat kepada aku, berdoa kepada aku, memanggil aku, kata Allah itu ya yang pertama ini ghafartu laka, aku ampuni semua dosa-dosamu. Ya ghafartu laka dzunubaka, aku ampuni semua dosa-dosamu, muddata du'aika fi hali rajaika iyai, selama kamu dalam berdoa itu ada harapan, yang harapan itu ditujukan kepada aku, ya semata-mata ditujukan kepada aku ampuni. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, innaka da'autani ma'a rajaika iyai ghafartu laka, sesungguhnya engkau berdoa kepada aku, mohon kepada aku, taubat kepada aku dengan pengharapan kepada aku akan ampunan aku, akan terimanya taubat, akan terimanya taubat dari aku, akan aku kabulkan doamu. Ghafartu laka, yang pertama itu ya kata Allah akan aku ampuni. Ya dosa-dosa itu akan aku ampuni. Nah ini berarti keutamaan tentang istighfar. Ya perlunya kita memperbanyak istighfar, perlunya memperbanyak taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir bin Abdullah dalam catatan kaki kitab Al-Jawahirul Uluwiyah yang pegang
Al-Jawahirul Uluhiyah, itu ada di bawah catatan kaki. Ya, catatan kakinya an Jabirin, an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi keduanya, karena Sayyidina Jabir sahabat, Sayyidina Abdullah sahabat. Qala, dia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika datang seseorang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan? Wa dzunubah. Aduh, dosa saya sangat banyak. Aduh, dosa saya sangat banyak. Nah, itu seorang sahabat ya datang kepada Nabi merasa banyak dosa. Ya, sehingga dia katakan wa dzunubah, aduh dosa saya. Nah, dia katakan. Nah, itu diucapkan sampai berulang-ulang. Ya, faqala hadal gaula marratain aw thalathan. Diucapkan kata-kata ini 2 kali atau 3 kali. Diulang-ulang. Aduh dosa saya, aduh banyaknya dosa saya, aduh besarnya dosa saya. Diucapkan berulang-ulang. Apa yang Nabi lakukan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam sabdanya, "Gul, wahai sahabatku, ya jangan bilang wahai begitu besarnya dosa saya, begitu banyaknya dosa saya." Bukan itu ucapannya. Kata Nabi, tapi kata Nabi ucapkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Wahai Allah, ya kata Nabi katakan itu. Ya katakan itu, wahai Allah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Aku tahu bahwa ampunanmu itu lebih luas daripada dosaku. Ampunanmu lebih besar daripada dosaku. Dosaku banyak, tapi ampunanmu lebih banyak. Dosaku besar, ampunanmu lebih besar. Ya, dosaku begitu luas, tapi ampunanmu begitu luas. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmatmu, curahan rahmatmu itu lebih aku harapkan daripada amalku. Nah, itu Nabi ajarkan kepada sahabat. Artinya kalau banyak dosa bukan cuma cerita, aduh dosa saya banyak banget, dosa saya penuh banget, dosa saya besar banget. Bukan itu. Pada Nabi itu mohon taubat kepada Allah. Ya, mohon ampunan kepada Allah. Ya, kata-kata Allah itu akan mengampuni itu Allah ngelihat seberapa besar dosa kita. Ya kalau kita kan maafin orang itu, mengampuni orang itu, entar dulu lihat dosa lu seberapa banyak. Kalau masih bisa diampunin, saya ampunin. Tapi kalau terlalu banyak, ya nggak akan saya ampunin. Allah nggak begitu. Ya kata Allah itu, kalau kita sudah datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, dengan penuh pengharapan mendapatkan ampunan, Allah nggak lihat besarnya dosa, tapi yang Allah lihat seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan ampunan itu. Seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan diterimanya taubat kita. Nah, kesungguhan kita yang Allah lihat. Ya, kesadaran kita yang Allah lihat, bukan besarnya. Ya, bukan besarnya. Ya, tapi yang Allah lihat itu adalah seberapa besar niat kita untuk mendapatkan ampunan, seberapa banyak kesadaran kita karena kita sudah banyak melakukan dosa. Jadi yang kata Allah itu, ya ghafartu laka ala makana minka, akan aku ampuni dan telah aku ampuni. Sungguh aku telah ampuni, akan aku ampuni dosa-dosamu itu ala makana minka, apa-apa yang ada sama engkau. Jadi Allah nggak lihat lebih banyaknya. Wa ma hasala minka minad dunubil katsira. Jadi Allah nggak lihat lagi dosa kita seberapa banyak, enggak. Ya Allah ampunin aja pokoknya. Seberapa banyak dosa kita, seberapa besar dosa kita, ya setumpuk apa, berapa tumpuk dosa kita, atau berapa gunung besar dosa kita, Allah nggak lihat. Ya tetap akan Allah ampuni. Kalau kita datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan bahwa dosa kita akan diampuni, maka akan Allah ampuni. Nah itu ya kata-kata ya apa yang ada sama engkau itu ya akan engkau ampuni. Bahkan kata Allah itu wala ubali, aku tidak pedulikan itu. Kata-kata aku tidak pedulikan itu at-tadiru ya bidunubika. At-tadiru bidunubika wala at-tadiru
bidunubika, aku tidak lagi perhatikan dosamu itu seberapa banyak, tetap aku ampuni. Wala ya'dumu alayya kathratuha, dan tidak menjadi besar di sisiku tentang seberapa banyak dosamu itu. Ya, wa qad warada fil hadis idza da'a ahadukum fala ya'dum rabbah falyu'azzim rabbah. Ya, siapa orang yang berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, falyu'azzim rabbah, maka hendaklah dia besarkan itu pengharapannya. Yang dibesarkan pengharapan. Kalau kita berdoa, besar harapan diterima. Kalau dia mohon ampun, besar harapan diampuni. Kalau dia bertobat, besar harapan diterima taubatnya. Nah, itu yang Allah lihat. Bainallah subhanahu wa ta'ala la yu'adzimuhu syai'. Ya, Allah itu tidak pernah membesar-besarkan sesuatu itu. Ya, fal qalil wal katsir, mau sedikit ke, mau banyak ke, wal jalil wal hagir indahu sawa. Di sisi Allah itu yang kecil, yang besar, yang agung, yang hina, indahu sawa. Di sisi Allah semua sama. Ya, di sisi Allah semua sama. Orang yang dosanya kecil, ya di sisi Allah itu sama. Orang yang dosanya besar, di sisi Allah itu sama. Nah, orang yang mulia, di sisi Allah sama. Orang yang hina, di sisi Allah itu sama. Ya, semuanya sama. Nah, nggak dilihat, oh ini dia orang terhormat. Kalau dia berdoa langsung dikabuli. Kalau dia minta langsung saya penuhin. Karena dia orang terhormat, dia orang mulia. Enggak. Ya, oh ini dosanya banyak. Ya, nah, sebelum ngampunin, dia dosa dikit, saya ampunin. Allah nggak melihat itu. La yu'adzimuhu syai', Allah tidak pernah membesar-besarkan sesuatu itu. Yang sedikit ya sedikit, yang banyak ya tetap sedikit di sisi Allah. Yang mulia, yang hina di sisi Allah semuanya sama. Indahu sawa, di sisi Allah semuanya sama. Kenapa begitu? Li'annahu ta'ala la hajar 'alaihi fima yaf'alu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang dapat mencegah apa yang akan Allah lakukan, enggak ada. Ya, enggak dapat mencegah apa yang Allah lakukan. Allah mau ampunin itu haknya Allah. Allah mau nggak ampunin itu haknya Allah. Ya, enggak dilihat lagi besarnya dan kecilnya dosa, hina dan mulianya seseorang, tidak. Nah, itu kata-kata wala mubali. Aku tidak pedulikan. Ya, aku nggak lihat sisi kiri dan kanan, depan belakang, atas bawah, enggak. Ya, latar belakang nggak dilihat. Ya, Allah nggak lihat. Nah, yang Allah lihat itu seberapa besar pengharapan kita ketika kita mohon ampun. Seberapa besar pengharapan kita untuk diterima taubat ketika kita bertaubat. Walau aqibal hukmihi, ya tidak ada siksaan itu ya dalam hukumnya Allah. Ya, kalau Allah sudah kehendaki dapat ampunan, seberapa besar pun dosa seseorang itu dapat ampunan. Wala mani al-tafaduli, tidak ada yang mencegah tentang karunia yang besar dari Allah. Wali anna jaraimil ibad bijanbin bin adalatin ya rahmatu. Karena wali anna jaraimil ibad, karena sesungguhnya dosa-dosa hamba itu bijambin adamatin, ya bijambin adamati rahmati, semuanya itu ya di bawah besarnya rahmatnya Allah. Saking besarnya rahmat Allah, dosa yang paling besar sekalipun itu ya kadarratin sagiratin, itu dianggap seperti hanya seekor semut kecil saja. Ya, seekor semut kecil saja. Ya, balaqul minha, bahkan lebih kecil lagi dari semut yang paling kecil. Ya, itu di sisi Allah bahkan lebih kecil dari itu. Ya, kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'." Rahmat aku itu lebih luas dari segala sesuatu. Langit luas, bumi luas, tapi ampunan Allah lebih luas. Ya, ampunan Allah lebih luas. Nah, ini ya tentang keutamaan taubat, mohon ampun, istighfar. Sehingga ulama-ulama katakan itu, posisikan istighfar itu diposisikan sama seperti mandi. Al-istighfar bimanzilatil ghusli. Istighfar itu diposisikan seperti orang mandi. Kalau orang badannya kotor, orang badannya penuh lumpur, orang badannya penuh darah dan lain sebagainya, itu cara menghilangkannya ya dicuci. Cara menghilangkannya ya mandi. Kalau orang merasa banyak dosa, ya kalau orang banyak melakukan kemaksiatan, ya bersihinnya bukan dicuci tapi istighfar.
Jika ulama katakan istighfar bimanzilatil ghusli. Istighfar itu diposisikan seperti tidak ubah seseorang yang badannya kotor dia mandi. Sama wassalatu ala nabi bimanzilatit tib. Sementara sholawat kepada nabi itu diposisikan seperti mengenakan parfum. Ya seperti mengenakan parfum. Nah, itu ya bimanzilatit tib. Paman kana katsir dunub fal afdalu lahul istighfar. Maka ya solusinya siapa yang merasa banyak dosa, siapa yang merasa banyak melakukan kemaksiatan, mana yang harus lebih utama dilakukan? Banyak ibadah, banyak sholat, banyak sedekah, atau apa? Fal afdalu lahul istighfar. Yang paling utama, yang paling bagus adalah memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Kalau nggak banyak istighfar, ada cara lain. Ya, ada solusi lain. Apa kalau nggak banyak istighfar, kalau merasa banyak dosa? Wa illa fasholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak banyak istighfar, banyakin salawat. Ya, banyakin salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan afdhalul lahu, itu lebih utama daripada istighfar. Ya, salawat itu lebih utama daripada istighfar. Jadi dua solusi untuk dapat menghilangkan dosa-dosa, yaitu memperbanyak istighfar atau memperbanyak sholawat. Bagaimana kalau orang yang dua-duanya? Lebih bagus lagi, lebih utama lagi, banyak istighfar juga banyak sholawat. Ya, banyak istighfar banyak sholawat. Afdhalullah. Nah, ini lebih utama. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, kata Nabi itu, anna man istaghfarallaha kulla yaumin lil mu'minin wal mu'minat sab'an wa isrina marrah. Sehingga kata Nabi, seandainya ada orang yang beristighfar kepada Allah setiap hari, tapi istighfarnya itu kulla yaumin lil mu'minin wal mu'minat, mohonin ampun buat orang-orang mukmin dan orang mukminat, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Seberapa banyak istighfarnya? 27 kali. Ini berarti kita harus jadikan wiridan, jadikan amalan. Ya, jadikan amalan, jadikan rutinitas ya untuk mendapatkan ampunan. Karena Nabi, siapa orang yang merasa banyak dosa, ya maka dia harus banyak mohonin ampun kepada orang-orang mukmin. Kok bukan buat dirinya, ya kok bukan buat dirinya, karena kalau dia mohon ampun buat dirinya dan orang mukmin. Ya, jadi harus kita sadari kalau kita mohonin ampun buat orang, itu Allah udah ampunin dosa kita duluan sebelum mengampunin orang yang kita mintain ampun. Ya, orang yang kita mintain ampun itu kan kita mintain, ya Allah ampunin sebulan, ampunin sebulan, ampunin sebulan, ampunin sebulan. Sebelum Allah ampunin orang yang kita mintain ampunan, itu diampunin dulu dosa kita. Ya, dosa kita. Ketika kita mendoakan orang lain, maka ya Rob, panjangin umurnya, luasin rezekinya, mudahin urusannya, sembuhin penyakitnya. Kan kita ngedoain orang tuh. Maka kata Allah, walakan suladzalik, engkau akan mendapatkan bagian yang sama, bahkan lebih dulu. Ya, lebih dulu dari yang kita mintain. Kita doain orang dengan kebaikan-kebaikan, maka sebelum Allah berikan doa kita itu kepada orang yang kita doain akan kebaikan itu, akan pengharapan itu, akan permohonan itu, maka Allah kasih ke kita dulu. Itu. Maka jangan berhenti banyak mendoakan orang. Ya, karena kita akan mendapatkan doa dari apa yang kita doakan kepada orang. Ya, jangan berhenti banyak ampunin, mohon ampun kepada orang. Ya, karena Allah udah ampunin dosa kita itu sebelum Allah ampunin dosa orang yang kita ampunin. Ya, catatan kuatnya itu adalah Allah wajibkan bagi setiap khotib, ya, khotib dalam setiap menyampaikan khotib itu dia wajib membaca Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Seandainya ada khutbah yang begitu bagus, yang begitu indah, menggebu, bahkan memotivasi orang, bahkan mendorong orang untuk ibadah, cakep banget itu khotib. Ya, khutbahnya, isi khutbahnya itu Masya Allah cakep banget, tapi nggak ada Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, maka Jumat kita kali itu akan dipastikan tidak diterima. Jadi Allah wajibin ya setiap khutib itu memohonkan ampun buat orang mukmin dan mukminat. Nah, itu maka kata Nabi, siapa orang yang mohonin ampun buat orang-orang mukmin dan mukminat
sebanyak 27 kali setiap hari. Ya, bagaimana caranya? Astagfirullahaladzim li walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat boleh, atau walil mu'minin wal mu'minat saja boleh. Astagfirullahaladzim li walil mu'minin wal mu'minat, atau astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Tinggal disebut li-nya aja udah, saya mohon ampun. Nah, buat saya aslinya itu buat dan orang-orang mukmin dan mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nah, itu jadikan wiridan. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, maka orang tersebut ia akan mendapatkan ampunan. Sara minal ubadil ladina hum yurhamul khalaq wa bihim yumtarun. Ya, wa bihim yumtarun wa yurzaqun. Maka dia masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang dengan mereka itu Allah sayangi, kasihi seluruh makhluk. Yang dengan mereka itu Allah turunkan hujan. Yang berkat mereka itu, hamba-hamba Allah itu Allah berikan rizki. Ya, Allah memberikan rizki kepada kita itu karena Allah melihat hamba-hambanya yang lain. Ya, melihat hamba-hambanya yang lain. Nah, ini kita jadikan wiridan. Ya, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali. Ya, 27 kali. Nah, itu untuk mendapatkan ampunan. Sehingga juga kita jadikan diri dan mengikut kepada ulama-ulama salaf, orang-orang saleh dulu. Ya, Al-Habib Alwi bin Syihab, ya kata beliau itu hafal Habib Alwi bin Syihab al-iktsar min al-istighfar. Ya, Al-Habib Alwi bin Syihab beliau membahas tentang harus memperbanyak istighfar dalam keseharian kita. Terlebih utama bil waridi min gauli rabbi firli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lailan wa naharan. Lebih-lebih dia harus punya wiridan, punya istighfar, rabbi firli warhamni wa tub alayya, rabbi firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? Sab'ina marrah, sehari semalam 70 kali, lailan wa naharan. Atau dikatakan dibaca pagi 70 kali, sore 70 kali. Nah, ini wiridan wa amalu katsirin min salafina. Ini adalah kerjaan yang banyak dari pendahulu kita, yaitu Nabi ibadah salat Isya. Jadi mereka di salat Isya itu baca istighfar, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Lah ini kan istighfar bulan Rajab. Di istighfar bulan Rajab itu memang kata Nabi itu man istighfar kadzalika fi syahri Rajab haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa orang yang membaca istighfar di bulan Rajab pagi dan sore, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka jahanam. Allah bahkan mengharamkan itu orang yang membaca rabbighfirli warhamni wa tub alayya itu bukan yang baca di bulan Rajab doang. Tapi hadis ini memberikan penjelasan bahwa Allah akan mengharamkan jasad orang yang setiap malam baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70. Mau bulan Rajab, mau bulan Muharram, mau bulan Haji, mau bulan Syawal, mau bulan apa saja, Allah ngelihat. Jadi kalau ada orang pagi sore baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali di subuh, ya nanti habis Isya ya rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, tetap akan Allah haramkan jasadnya daripada sentuhan api neraka jahanam. Ini yang dijadikan wiridan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ya, jadikan wiridan pendahulu kita. Nah, maka kita dianjurkan ya karena yakin ya setiap kita ini adalah pendosa, setiap ini adalah pelaku maksiat, setiap kita ini adalah orang yang banyak melanggar perintah Allah, ya banyak meninggalkan perintah Allah. Setiap kita adalah orang yang banyak meninggalkan melanggar larangan Allah, ya banyak kurangnya ibadah kepada Allah. Setiap kita pasti itu. Maka kunci buat kita adalah ya solusi buat kita adalah untuk memperbanyak istighfar, ya untuk memperbanyak taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya anjurannya buat kita, sarannya buat kita. Ya sehingga kita ya banyak istighfar di kesempatan-kesempatan yang lain. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena istighfar itu dia berfungsi bukan saja menghapuskan dosa, tapi memenuhi keinginan dan kebutuhan serta hajat orang. Ya, akan memenuhi keinginan dan kebutuhan hajat orang. Sayyidina Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu didatangi oleh orang yang beraneka ragam kebutuhannya, keluhannya, ya curhatannya. Ya, apa kata beliau? Ada orang datang kepada Sayyidina Hasan Basri. Dia katakan, ya taqiyuddin. Ya, wahai orang yang sangat takwa dalam agama. Imam Hasan Basri itu mendapat gelar taqiyuddin. Ya taqiyuddin. Inna sama alam tubtir. Wahai Imam Hasan Basri, bahwa di daerah kami itu, di tempat kita ini, curah hujan sudah sangat langka. Sudah kemarau panjang. Ya, sudah kemarau panjang. Apa yang kami lakukan? Apa yang kita perbuat? Ya, kemarau panjang, apa kita diam aja, terus binatang pada mati, pohon pada mati, pertanian pada gagal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan Basri? Istaghfirillah. Ya, curah hujan yang disuruh pohonkan bukan buat awan, ya kemudian bikin hujan lokal, bikin hujan buatan, bukan. Tapi kata beliau solusinya ketika kemarau panjang itu, solusinya adalah istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Ya, itu yang pertama, keluhan orang yang pertama. Datang lagi orang yang lain dengan keluhan yang berbeda. Tumaja rajulun akhar, datang lagi orang lain, keluhannya beda. Apa ini orang yang dia keluhkan? Dia taqiyuddin, wahai orang yang sangat takwa dalam agama. Imam Hasan Basri, askul faqra, saya ini pailit, saya ini bangkrut, saya ini dalam keadaan sangat miskin. Ya, apa yang harus saya lakukan? Usahakah, kerjakah, dagangkah? Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa kata beliau? Tidak lain jawaban Sayyidina Hasan Basri, faqala lahu istaghfirillah. Satu jawaban. Padahal keluhannya beda. Yang pertama, keluhannya kemarau panjang. Yang kedua, keluhannya rezekinya sulit. Ya, karena miskin, fakir, bangkrut, pailit. Apa yang beliau katakan? Istaghfirillah, banyakin mohon ampun kepada Allah. Dua orang. Ya, dua orang yang berbeda tapi satu jawaban. Datang lagi orang yang ketiga, wajah husalitun. Datang lagi orang yang ketiga. Ya, orang ini punya keluhan, rezekinya alhamdulillah, cuman sayang berumah tangga sudah lama tapi tidak dikaruniai anak. Ya, dia juga punya anak. Ya, istri saya mandul, diponis oleh dokter saya mandul, istri saya mandul, sehingga saya nggak mungkin punya anak. Apa kata beliau? Ya, imrati akhir latalin. Istri saya ini mandul, ya dia tidak akan melahirkan. Apa kata beliau? Solusinya adalah bukan banyak makan telur ayam kampung, bukan banyak minum madu, bukan suruh banyak makan sayuran yang namanya toge. Bukan, tapi kata beliau istaghfirillah, banyakin mohon ampun kepada Allah. Lihat, ya tiga orang dengan keluhan yang berbeda, tapi jawabannya istaghfirillah. Ingat lagi, maaf, istaghfirillah. Ya itu aja, pada dari zaman lahu, sehingga orang yang ngeliatin itu beda, heran. Ya, orang heran. Ya, datang lagi yang keempat. Apa kata dia? Wahai Sayyidina Hasan Basri, bahwa bumi kita ini sekarang sudah tandus. Ya, kita nanam pohon apa aja nggak tumbuh, biji apa aja kita tanam nggak tumbuh. Apa solusinya? Kasih pupuk yang banyak? Atau apa solusinya? Apa kata beliau orang yang keempat? Istaghfirillah. Tetap Allah bilang mohon ampun kepada Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Datang lagi orang yang kelima, jafal ma'u fil ardi. Wahai Imam Hasan Basri, di daerah kita itu sumber air sudah sangat jauh di muka bumi ini, di perut bumi ini, sehingga air kita mantek, sanyo, ya dengan berbagai macam jenis itu nggak keluar air, sumur kita nggak keluar air, semuanya pada kering. Apa solusinya? Bukan sumurnya suruh dalemin, bukan pantekan sanyonnya suruh dalemin, ganti pakai satelit, bukan. Tapi kata beliau, faqala lahu istaghfirillah. 5 orang yang datang ya dengan jawaban, ya dengan pertanyaan yang berbeda, tapi satu jawaban, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Akhirnya orang yang duduk di situ ya merasa heran. Apa kata beliau? Kata seorang yang heran melihat 5 orang dengan keluhan yang berbeda tapi satu jawaban, ajibna laka ya Hasan, kami heran sama engkau wahai Imam Sayyidina Hasan Basri.
Ya, orang datang dengan keluhan yang berbeda, jawabannya cuma satu. Ya, yaitu mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Apa kata beliau? Qala awama qara'tum qaula ta'ala, qaulahu ta'ala. Apakah kalian tidak membaca firman Allah Ta'ala? Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian baca ayat Al-Qur'an? Ya, qul tastaghfiru rabbakum. Ya, aku katakan untuk memperbanyak istighfar kepada Tuhanmu Allah. Kenapa? Innahu kana ghafara. Dia Maha Pengampun. Kalau sudah Allah ampuni, ya dosa kalian itu yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan curah hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah karunia kepada kalian itu anak keturunan yang banyak. Wa ja'alakum jannatin. Allah ciptakan kepada kalian itu ladang-ladang, sawah-sawah, pertanian. Wa ja'alakum manharo. Allah ciptakan buat kalian itu aliran air, sungai-sungai, irigasi-irigasi ya yang dapat menghidupi kalian. Nah, itu ya keutamaan istighfar. Oleh karenanya di kesempatan yang pertama ini ya mari kita jadikan wiridan, salah satu wiridan kita ialah untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun kesulitan kita, apapun keluhan kita, ya selain Allah ampuni dosa kita, juga Allah kabulkan apa yang kita minta. Karena Allah sudah mengampuni dosa hambanya, berarti Allah sudah ridho kepada hambanya, sehingga apa yang kita pohonkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih berlanjut hadis kunci yang pertama ini tentang keutamaan dan kekhususan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad dalam rangka berdoa, bermunajat dan beristighfar kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sadar diri bahwa banyak dosa, banyak khilaf, banyak alfa, kurang ibadat, kurang taat kepada Allah, banyak melanggar hukum-hukum Allah, sehingga Allah takdirkan kita, jadikan kita orang-orang yang berbanyak istighfar kepada Allah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tandain wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna wa annana surabna ala Allah fa'tu alaika tawba tamsilu rahmah wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi al-ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin al-muslimin ajma' amin rabbi asma' wajudan lanna la biktisabim minna bil Allah bikulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal wal ali wal ashabi idada tasisahbi walhamdulillah wa tanahi.